Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Ghayani mengatakan, inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Namun sayang beribu sayang, hadirin, kalau kita melihat kondisi di bumi pertiwi yang kita cintai ini, bagaimana keadaan nafsu yang tak henti-hentinya mengepung dan membujuk pada kelalaian, sementara jiwa begitu ringkih untuk menolak ajakannya yang begitu dahsyat. Akibat dari hal itu, hadirin, akhlak dan moralitas anak bangsa lambat laun semakin terkikis, bahkan hancur berkeping-keping. Samping itu, sebagaimana yang telah disurvei oleh Badan Narkotika Nasional, tercatat sebanyak 921.695 orang atau sekitar 4,7% total dari pelajar Indonesia berhasil sebagai generasi muda yang telah dihancurkan oleh kejahatan narkoba. Wow, sungguh fantastis dan ironis. Itu semua terjadi, hadirin, dikarenakan lemahnya keimanan dan ketakwaan yang melanda anak bangsa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu caranya adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang ulama karismatik dan juga merupakan pejuang nasional di era 90-an, murabbir ruh guru kami, yaitu almarhum Kiai Haji Raden Ash'ad Syamsul Arifin. Di suatu kesempatan pernah bergauh kepada para santrinya, saya berharap kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, agar di dalam kalian terdapat Al-Quran. Sebab salah satu tanda orang-orang yang beriman, di dadanya terdapat Al-Quran. Lantas bagaimana jika di dada kalian tidak terdapat Al-Quran? Untuk itu, hadirin, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, maka peran Al-Quran dalam membangun karakter masa depan bangsa dan negara merupakan tema sarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah Yunus ayat 57 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti
seperti syirik, ragu dan bodoh. Sebagaimana yang telah dilantunkan di dalam sebuah syair yang berjudul Tempo Hati. Obat hati itu 5 macamnya. Baca Al-Quran, renungkanlah arti maknanya. Nomor 2, banyak zikir waktu malam. Nomor 3, harus mengurangi makan. Nomor 4, solat malam dikerjakan. Nomor 5, orang soleh jadi kawan. Salah satu siapa mampu mengerjakan, insya Allah Ta'ala dikabulkan. Yang ketiga, rahmatul lil mu'minin, ay rahmatul li ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan-insan yang beriman. Yang keempat, hudan ay hudayatan minad dhalal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Keempat ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mampu menjawab segala macam problematika kehidupan. Mulai dari akhlak kita yang akan dihancurkan, ideologi kita yang akan didongkalkan, bahkan keimanan kita pun akan dimusnahkan. Berkenaan dengan hal itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in asamtum bihi kitabullah." Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Dengan demikian hadirin, hadis tersebut menegaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang mampu menandingi derajat Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita akan mampu membentengi diri kita dari tipuan dan godaan syaitan. Dengan Al-Quran kita akan mampu membangun sebuah karakter yang ada pada diri kita sebagai seorang pemuda, yaitu syubbanul yaum rijalul ghad. Now is the young, but tomorrow is later. Pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa depan. Dengan demikian hadirin, berkat peran pemuda sekaligus sebagai generasi muda bangsa, negara kita tercinta Indonesia akan diberkahi keberkahan oleh Allah, yang hal ini merupakan janjinya yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. Walau anna ahlal لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من السماء
فأخذناهم بما كانوا يكسبون فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka semua mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka karena perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 452 menjelaskan bahwasanya pada ayat tersebut manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya sehingga Allah mengancamnya dengan azab yang begitu pedih. Kita bisa lihat di bumi pertiwi yang kita cintai ini, bukankah berkah dan rahmat yang kita dapatkan dari langit dan bumi, melainkan bencana yang datang silih berganti, tak henti-hentinya mengepung dan melanda bangsa kita. Mulai dari tanah longsor yang melanda ibu kota, banjir bandang yang terjadi di kota Riau Ponorogo yang berhasil mengubur 26 pemukiman warga serta berhasilkan 16 yang lainnya terluka parah. Mengapa itu semua bisa terjadi, hadirin? Itu dikarenakan ulah manusia yang hanya mementingkan hawa nafsunya, sehingga mereka jarang untuk membaca Al-Quran, lebih-lebih mengamalkannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana saqahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana wara'ahu qadahu ila an-nar." However, makes Al-Quran as bright, it will take him to heaven. And however, makes Al-Quran as congregation, it will take him to hellfire. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan membawanya kepada surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan makmumnya, maka akan mendorongnya ke jurang api neraka. Dengan demikian, hadirin, seorang presiden, gubernur, bupati, bahkan DPR pun kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia tidak akan berbuat korupsi dan nepotisme. Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia tidak akan berbuat curang di dalam timbangan. Dan sepasang suami dan istri yang sedang asik memadu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia tidak akan berbuat selingkuh satu sama lain. Oleh karena itu, hadirin, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk membangun sebuah karakter masa depan dan bangsa, kita harus selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Caranya dengan apa? Yang pertama, yaitu kita selalu membacanya dengan penuh kekhusyuan. Yang kedua, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, mengamalkan segala ajarannya. Kalau tiga hal tersebut sudah kita lakukan, kami yakin keimanan kita tidak akan pernah goyah meskipun Zaman sudah berubah. Ketakwaan kita tidak akan pernah luntur meskipun Zaman sudah mulai hancur. Kemajuan zaman, Al-Quran adalah jawaban, sumber
that I can speak to you all. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kajipot kulana mera, salah perutnya on sabura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.